Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Christian Octavianus Hadianto. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Jadi di sini kita akan menggunakan teorema simetri teorem apa itu ya. Di sini kita punya soal ya. Gunakan sifat simetri untuk membantu mengevaluasi integral berikut ya. Jadi maksudnya apa sih teorema simetri ini? Teorema simetri ini ngomong kalau misalkan f adalah fungsi genap, maka integral dari min a sampai a dari fx dx itu sama dengan dua kalinya dari integral tapi dari 0 sampai a fx dx gitu ya. Oke, fungsi genap itu apa? Fungsi genap ketika berlaku gini teman. F min x itu sama dengan fx. Ini genap ya. Ini genap. Oke, yang kedua adalah kalau misalkan f adalah fungsi ganjil, maka integral dari min a sampai a fx dx sama dengan 0. Fungsi ganjil itu ketika berlaku ini teman-teman. Ganjil itu f min x itu sama dengan min f x. Ini fungsi ganjil ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke dalam soalnya aja ya. Ini kita punya integral dari min pi sampai pi sin x tambah cos x dx. Ini kan sifat integral, perjumlahan bisa dipisah ya. Integral dari min pi sampai pi sin x dx ditambah integral dari min pi sampai pi cos x dx gitu ya. Nah, teman-teman kalau ingat, sin ini merupakan fungsi ganjil ya. Jangan dilupain ya, sin ini merupakan fungsi ganjil. Dia berlaku sin min x itu sama dengan min sin X. Ini ganjil nih teman-teman. Ganjil. Oleh karena itu, ini kan min P sampai P ya. Min A sampai A kan sama aja. A-nya itu sama dengan P. Ntar. Nah, berdasarkan teorema simetri, ya, integral dari min A sampai A, dalam hal ini A-nya P, dari fx, fx adalah sin, dx itu sama dengan 0, teman-teman. Ini langsung 0. Ya, teorema ini sudah menjamin kayak gitu. Karena sin adalah fungsi ganjil. Yang kedua adalah yang cos nih. Cos ini kalau diingat-ingat itu merupakan fungsi genap ya. Fungsi genap karena cos min x itu sama dengan cos x, teman-teman. Ini adalah fungsi genap. Oleh karena itu, ini sama dengan dua kalinya dari mulainya dari 0 tapi ya, dari 0 sampai pi cos x dx. Kayak gitu ya. Jadi langsung aja 2 dikali 0 sampai pi cos x dx. Dan ini mudah ya, integral cos kan sin ya, sin x, tapi batasnya dari 0 sampai pi gitu ya. Berarti ini sama dengan 2 dikali sin pi dikurang sin 0. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 dikali sin pi-nya, sin pi itu 0, sin 0 itu 0. Kebetulan hasilnya 0 juga. Jadi ini integral dari min pi sampai pi dari sin x plus cos x dx itu adalah 0, teman-teman. Kita lanjut yang ke B. Yang ke B ini kita punya integral dari min 1 sampai 1 x pangkat 3 per 1 plus x pangkat 2 pangkat 4 dx. Gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya adalah kita cek dulu apakah fungsi ini, fungsi yang di dalam ini fungsi ganjil apa fungsi genap. Udah, kita punya fx sama dengan x pangkat 3 per 1 plus x pangkat 2 pangkat 4. Coba masukin masukin f min x. Kalau f min x berarti apa? Min x pangkat 3 per 1 plus min x pangkat 2 pangkat 4 gitu ya. Ini kan jadi apa? Min dari x pangkat 3 ya, minnya keluar ya. Sini 1 plus, karena pangkatnya ganjil ya, jadi minnya keluar. Min x kuadrat kan tetap x kuadrat ya. Karena tetap positif, pangkat 4. Teman-teman kalau perhatiin ini sama dengan min. Dari ini apa? Fx kan? Ya enggak? Berarti di sini fx sama dengan f min fx ya sini. Min fx sama dengan f min x. Ini berarti apa? Fungsi ganjil, teman-teman. Kalau fungsi ganjil, ini berarti langsung sama dengan 0. Karena dari min a sampai a kan, a-nya 1 di sini. Karena fungsinya ganjil, maka dia sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya soal, gunakan periodisitas untuk menghitung integral 0 sampai 4pi dari mutlak cos x dx. Oke. Nah, kalau kalian gambar cos x itu kayak gimana sih? Cos x kan gambarnya kayak gini ya, kurang lebih ya.
Kalau misalkan dari 0 sampai 4 pi ya. Set. Ya, ini enggak rapi tapi ya udah, ini kan sampai 2 pi. Lanjut sampai 4 pi ya, berarti sampai 4 pi gitu. Kurang lebih kayak gini ya. Nah, cuma karena dia mutlak, berarti yang negatif jadi positif ya gak sih? Jadi positif teman-teman. Jadi kayak gini. Jadinya kayak turun, terus naik. Jadi bukit semua teman-teman. Naik, naik, naik. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini adalah fungsi mutlak cos X dari 0 sampai 4 pi ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ya kan dia turun, turun, naik. Ya, terus apa lagi? Turun, naik ya. Turun, naik. Ya. Turun, naik. Periodik ya sih teman-teman. Ya enggak? Periodiknya di mana? Ini kan tadi 2 pi per 2 kan. Ini per 2, ini pi. Ya, berarti dia periodenya di pi teman-teman. Ya jadi ya dia sama aja integral 0 sampai 4 pi mutlak cos X dx itu sama aja kayak integral dari 0 sampai pi teman-teman. Cuma kita kali 4. Kenapa? Ya kan ada 4 periodenya, ada 4 kali kan periodenya kan. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kenapa kali 4? Karena kan luas dari ini, luas yang ini. Ya, luas yang ini sama kan sama luas yang di sini. Luas yang di sini sama kan? Sama. Yang di sini juga sama. Luasnya sama. Ya. Di sini sama ya. Kalau ganti warna aja ya, samain aja ya, warna hitam. Nah, sama kan? Makanya nanti kita kali 4 teman-teman. Ya, dari apa? Dari cos mutlak cos X ya, masih sama. Mutlak cos X. Berarti yang kita perhatiin apa sekarang? Yang kita perhatiin adalah yang ini aja teman-teman. Yang bagian ini. Ini kan pi per 2. Ini pi. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, luas yang di sini sama luas yang di sini sama nggak sih? Sama ya. Jadi dengan kata lain, ini sama aja kayak aku tulis 4. Cuma kan kanan kita ini sama, yang ini sama, ini sama. Kita cukup hitung 2 kali aja teman-teman. Ya, kita cukup hitung 2 kali. Berarti 2 kali integral dari 0 sampai pi per 2. Dari ini kan udah gak usah mutlak kan. Ini kan memang fungsi aslinya si cos kan. Jadi si cos X dx. Atau teman-teman bisa aja juga kayak gini. Kan kita mainnya pakai gambar kan. Atau teman-teman mainnya kayak gini. Sama dengan, ini sama aja ya. Integral. Kita pisah dari 0 sampai pi per 2 cos fungsinya ntar dulu ya, gak usah ditulis dulu, dx ditambah integral dari pi per 2 sampai pi dx kan. Nah, di 0 sampai pi per 2 nilai cos x kan positif, iya gak? Kalau positif mutlaknya apa? Positif ya gak sih? Cos x, iya gak? Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan dia dari pi per 2 sampai pi, dia kan negatif, ya enggak? Cos X nilainya negatif, berarti mutlak cos X hasilnya min cos X, teman-teman. Ya, dan ini sama dengan apa? 4 dikali integral 0 pi per 2 cos X dx dikurang integral pi per 2 sampai pi cos X dx. Apakah sama? Ini sama ini, coba kita hitung dua-duanya aja ya. Kita hitung dua-duanya, kita lanjut ya. Di sini sama dengan, berarti kan 8 dikali integral 0 sampai pi per 2 cos X dx. Dan ini sama dengan 8 ya, integral cos kan ya, sin ya, kita tahu ya, sin X dari pi per 2 sampai dari 0 sampai pi per 2. Dan ini sama dengan 8 dikali sin pi per 2 dikurang sin 0. Dan ini sama dengan 8 dikali 1 pi 0 ya. Sama dengan 8. Nah, yang kedua, yang cara yang ini, berarti ini sama dengan 4 dikali integral 0 sampai ini pi per 2 sampai pi per 2. Berarti kan cosnya sin ya, sin X dari 0 sampai pi per 2 dikurang, ya ini integral cos juga sini, sin X, ya, tapi dari pi per 2 sampai pi. Ya, berarti ini sama dengan apa? 4 dikali ini sin pi per 2 dikurang 0, ya sin 0 dan 0. Nah, aku tulis saja sin 0 dikurang
sin pi dikurang sin pi per 2 ya. Oke, gimana cara selesainya ya? Selesaiin aja gitu. 4 dikali sin pi per 2. 1 kurang 0 ya. Dikurang sin pi berapa? Sin pi 0 ya. 0 dikurang sin pi per 2. 1 kan? Kayak gitu. Dan ini sama dengan 4 dikali 1 dikurang min 1. Yang hasilnya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Sama ternyata ya. Kalau yang cara pertama tadi aku lihatnya dari gambar gitu. Tapi gimana kalau nggak gambar ya kayak gini. Ya, kita lihat mutlak ya kan, kalau cos X di antara 0 sampai pi per 2 kan positif ya, berarti cos X saja. Berarti kalau misalkan dari pi per 2 sampai pi kan cos X negatif, berarti min cos X begitu, teman-teman. Jadi nilai integral dari integral 0 sampai 4 pi mutlak cos X dx itu adalah 8.